Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bupati Sentot Sastra mengamuk habis-habisan terhadap seorang pemuda gondrong yang datang ke rumahnya dan membawa peti mati. Bisakah pemuda gondrong itu menahan serangannya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Sewaktu pedang ungu itu dengan segala kehebatannya memapas dari kiri kanan, siap membabat putus tubuh si pemuda menjadi 3 kutungan, maka si pemuda geser kakinya 1 langkah. Serentak dengan itu, kedua tangannya bergerak cepat, hampir tak kelihatan, memukul badan kedua pedang Sentot Sastra. Berseru keras. Ia merasa terkejut sewaktu menyaksikan bagaimana sepasang pedangnya lepas dan mental dari tangannya. Sebaliknya, si pemuda tertawa gelak-gelak. Hahaha. Kalau masih punya niat main amuk-amukan, silakan ambil kembali pedangmu, Bupati. Menggelam muka Sentot Sastra mendengar ejekan yang sekaligus merupakan tantangan itu. Karena malu, dia tidak ambil kedua senjata itu, melainkan kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kiri kanan, terus ke ujung-ujung jari. Pukulan apakah yang kau hendak lancarkan? Mencemooh si pemuda. Sentot Sastra merutuk dalam hatinya. Meski kesaktianmu setinggi langit, jangan harap kau sanggup menerima pukulan genta kematianku ini, kata Bupati Kaliurang itu pula. Dengan menyebutkan nama ilmu pukulan yang diyakininya selama 7 tahun itu, dia berharap si pemuda akan kaget dan menciut nyalinya. Tapi apalah cur, malah si pemuda tertawa bekakakan ketika mendengar nama ilmu pukulannya itu. Setauku, genta itu semacam kelenengan yang dikalungkan di leher sapi atau kerbau kan? Itu kan nama ilmu pukulmu itu? Tentunya kau berguru pada seekor sapi. Kekalapan Sentot Sastra bukan alang kepalang, bentakannya mengguntur. Kedua lengannya bergetar dan terpentang. Sekejapan mata kemudian tubuhnya lenyap dalam lompatan kilat setinggi 3 tombak. Sewaktu melewati si pemuda, dia kirimkan 2 tendangan sekaligus. Si pemuda merunduk, dan pada waktu itulah gerakan lihai yang mengandalkan ilmu mengentengin tubuh yang sempurna, Sentot Sastra balikan tubuh dan hantamkan kedua kepalanya ke kepala lawan. Si pemuda yang merasakan angin pukulan sangat keras menerpa belakang kepalanya, pesuit nyaring, rundukan kepala, dan secepat kilat putar tubuh. Muka Bupati Sentot Sastra dari Kaliurang itu mendadak sontak menjadi pucat pasi. Sewaktu 5 jari tangan kanan pemuda lawannya laksana japitan baja, sekaligus mencekal kedua lengannya sehingga tak sedikit pun dia bisa berkutik. Dan bukan itu saja, dari jari-jari tangannya itu dirasakannya aliran aneh yang sejuk dingin menjalar ke lengannya, terus ke bahu dan sekujur tubuhnya. Luapan amarah yang membakar dan menggelorai darahnya kini mengendur. Pikirannya jernih kini muncul di benaknya. Tubuhnya lemah lunglai, keringat dingin memercik di keningnya. Akhirnya, Sentot Sastra jatuh duduk menjelepok di tanah sewaktu pemuda itu lepaskan cekalan pada kedua lengannya. Orang muda, siapakah kau sebetulnya? Tanya Sentot Sastra. Nada suaranya kini tidak keras dan tidak bernada marah lagi,
seperti tadi. Si pemuda tertawa. Hahaha. Aku datang ke sini bukan untuk mengobrol nama atau kasih keterangan siapa aku, tapi untuk menolong mengantarkan mayat anakmu. Sento Sastra memutar kepalanya ke arah peti. Istrinya dilihatnya terkulai pingsan di tepi peti itu, sedang 12 pembantu-pembantunya sampai saat masih berdiri mematung dalam keadaan tertotok. Sang bupati kembali palingkan kepala pada si pemuda. Lama dia menatap paras pemuda itu, dan pada paras yang masih muda belia itu kini dapat dilihatnya sifat kesatria gagah perkasa dan kejujuran. Orang muda, kau betul-betul tidak melakukan perbuatan terkutuk terhadap anakku? Si pemuda gelengkan kepala. Lantas, siapa yang melakukannya? Si pemuda angkat bahu. Aku pun tengah mencarinya. Dunia persilatan kini dihebohkan oleh munculnya seorang pendekar terkutuk berjubah hitam dengan bunga-bunga kuning. Nama aslinya aku tidak tahu, tapi dia digelari sebagai pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga? Mengulang Sento Sastra. Ya, aku pernah dengar tentang manusia durjana itu. Tapi dulu dia cuma malam melintang di barat, kini tahu-tahu muncul di sekitar sini. Kunyuk lapar perempuan begitu, di mana ada perempuan cantik, pasti di situ dia muncul unjuk tampang bikin kejahatan, menyauti si pemuda. Perlahan-lahan Sento Sastra berdiri kembali, kedua tangannya mengepal. Aku akan cari bang sampai dapat dan habiskan nyawanya. Pemuda rambut gondrong naikkan kedua alis matanya. Jangankan kau, gurunya sendiri yang jauh lebih sakti sanggup dibunuhnya. Lantas, apakah aku akan berpangku tangan melihat anakku dibunuh dan dirusak begini rupa? Tanya Sento Sastra hampir berteriak. Ya, aku hargai keberanianmu Bupati, memuji si pemuda. Tapi keberanian yang hanya mengendalikan nafsu besar, kekuatan nihil adalah keberanian buta. Kau akan mati sia-sia di tangannya. Kematian bukan apa-apa bagiku. Semua manusia nantinya akan mati juga. Ya. Terserah padamu Bupati. Aku cuma kasih nasihat. Mungkin nasihatku tidak ada harganya. Sento Sastra termangu-mangu beberapa lamanya. Tiba-tiba dia berseru sewaktu dilihatnya pemuda di hadapannya putar tubuh hendak berlalu. Hei, anak muda, tunggu. Kau mau kemana? Aku masih ada urusan lain. Sampai jumpa Bupati. Tunggu, kau masih belum terangkan namamu. Pemuda itu tertawa lagi. Begitu murah tertawa baginya. Kan aku sudah bilang, namaku tidak penting. Penting atau tidak penting, itu bukan urusan. Tapi padaku, kau tetap harus kasih tahu. Dan pembantu-pembantuku ini, kau harus lepaskan totokannya kembali. Pijat saja tengkuknya satu-satu. Pasti totokannya lepas. Memberitahu si pemuda. Sudahlah, kalau kau penasaran, lihat saja bagian kepala dari peti kayu itu. Di situ tertulis namaku, kata si pemuda pula. Cepat-cepat, Sento Sastra melangkah ke bagian kepala peti di mana mayat anaknya terbujur. Yang ditemui Bupati itu di sana bukan tulisan atau huruf yang membentuk nama, melainkan pada kayu di kepala peti itu tertera 3 buah angka, yaitu 212. 212, seru Sento Sastra kaget. Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Dipalingkannya kepalanya. Kejutnya bertambah-tambah. Pemuda tadi sudah tak ada lagi di tempat itu. Sento Sastra geleng-gelengkan kepalanya tiada henti. Tidak sangka dia akan berhadapan dengan pendekar bersifat kocak yang kadangkala seperti orang sinting, tapi bertampang keren dan berhati jujur. Penolong manusia-manusia yang tertindas, penghancur kejahatan, momok tokoh-tokoh silat golongan hitam. Pantas, kiranya dia. Pantas.
Mana aku sanggup menghadapinya, kata Sento Sastra pula, dan dia melangkah mendapatkan istrinya yang pingsan di tepi peti. Ternyata Wiro adanya, pemuda gondrong dengan julukan Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dan kini Wiro tengah memburu pendekar pemetik bunga. Berhasilkah Wiro? Temukan jawabannya di video-video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.